Pina bilang pada kala kejadian ada orang melaporkan ke keluarga Pina bahwa Pina ada kecelakaan. Itu adalah seorang pelaku. Artinya mata yang namanya kakaknya Pina ya tahu ciri-ciri orang itu, tahu nama orang itu. Kenapa bungkam? Kenapa harus 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bungkam? Kenapa? Saya percaya, makanya saya bilang ini permainan. Ya, kalian ya tuh pengacara sama kakaknya Pina main-main kalian di atas deritanya Pina. Ya, udah lagi tuh sok-sok jadi Linda yang sering-sering kesurupan, bohong semua itu. Dibayar berapa sih orang itu, orang ya disuruh kesurupan kok ada jadwal gitu loh. Ya kan, udah dipasang habis yang namanya kerudungnya. Ya guys, jadi itulah yang disampaikan oleh Ibu Widya, seorang netizen yang akhir-akhir ini viral dan terus menyuarakan tentang kasus Vina Cirebon agar korban mendapat keadilan. Di mana Ibu Widya itu mengatakan bahwasanya kakak dari Vina ini dicurigai juga guys. Dia kan tahu sebenarnya siapa saja yang terlibat atau teman-teman Vina pada saat Vina hidup. Nah, di sini juga pada saat kejadian ada salah satu tersangka yang datang ke rumah Vina dan mengabarkan tentang kecelakaan. Padahal sebenarnya dia yang membunuh, namun dia mengaku itu kecelakaan. Dan di situ kakaknya Vina juga tahu tentang orang tersebut dan tahu wajahnya guys. Dan kenapa sampai sekarang dia tidak bisa mengungkap siapa pelakunya, malah lebih bungkam dan nurut kepada pengacaranya Putri yang akhir-akhir ini berseteru dengan Ibu Widya seperti itu. Dan juga soal Linda yang kesurupan juga dicurigai oleh Ibu Widya ini karena kesurupan yang dialami oleh Linda itu seperti terencana dan bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi kayak tidak real gitu guys. Apakah benar Linda itu kesurupannya itu benar real atau hanya disetting atau pura-pura seperti itu? Kalau menurut kalian seperti apa guys? Linda itu benar-benar kesurupan atau tidak? Dan juga kakak dari Vina itu tahu nggak sih sebenarnya DPO yang sampai saat ini belum ditangkap tentang kasus pembunuhan adiknya? Silahkan komentar di bawah ini. Bro, saya kagum sama Bapak Deddy Mulyadi ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Peggy Setiawan yang di dalam jeruji ya bro, kita juga udah memegang yang namanya sidik jari Peggy Setiawan Cianjur. Mahal kali loh yang namanya Pak Deddy Mulyadi bayar yang namanya sidik jari itu. Ya mahal. Jebakan Batman dimulai. Ya, terima kasih Pak Deddy. Ya, Pak Deddy Mulyadi terima kasih udah jebak seseorang agar mau sidik jari. Pak Polisi, Jabar ya, Jabar terutama ya. Yang dapatkan fotonya si Peggy Setiawan Kuli Bangunan ya Pak Polisi. Kalau Anda bisa mendapatkan sidik jari kemarin dalam jeruji untuk 4 lembar, kita juga mendapatkan sidik jari pada saat sidik jari di atas ijazah. Jangan dihilangkan ya Pak Cecep. Aku curiga kalau itu ya sidik jari itu akan dihilangkan Pak Cecep ijazah. Ya, giniin aja tuh Pak Cecep kalau bohong ya. Ya, ngopi-ngopi dari Brunei ya. Ya Pak Cecep jangan lupa ya, sidik jari yang kemarin di ijazah jangan dihilangkan ya Pak Cecep sama Bu Cecep ya, ingat. Guys, jadi Ibu Widya ini salut kepada Kang Deddy Mulyadi di mana saat Kang Deddy membantu untuk mengurus atau mengambil ijazah dari Peggy Setiawan yang sudah lama tidak diambil dan kemarin melakukan sidik jari. Nah, apakah itu bakal dilakukan nanti untuk dicocok-logikan dengan sidik jari yang dipegang oleh polisi? Kalau memang sidik jari di ijazah Peggy Setiawan itu sesuai dengan sidik jari yang dipegang oleh polisi dan sama, berarti dia pelakunya guys. Di sini Ibu Widya mengatakan ternyata Bang Deddy Mulyadi ini menjebak Peggy Setiawan dan ingin mencari tahu kebenaran apakah benar Peggy ini yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Semoga saja kalau memang dia yang terlibat, dia segera terungkap seperti itu. Berani nggak Kapolda Jabar Cirebon membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuntutan? Kalau Bapak berani membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuduhan, mungkin nama polisi Cirebon bersih dari anggapan rakyat Indonesia yang menuduh ini menuduh itu. Berani nggak? Jika kalau Bapak tidak berani membebaskan Peggy Setiawan,
Berarti Bapak ada konspirasi menyembunyikan sesuatu. Mudah kok. Kalau mengembalikan nama Bapak sebagai jajaran kepolisian Cirebon, bersih dari masyarakat Indonesia, bersih dari hujatan, bersih dari caci makian, bebaskan Peggy Setiawan. Berani nggak? Kalau nggak berani ya, intinya konspirasi. Kalau mau membersihkan nama, ya bebaskan Peggy Setiawan. Tuh, kalau berani ya. Tapi saya rasa nggak berani. Sebab sudah terlanjur basah. Sudah terlanjur menyelam. Jadi dalam sidang kemarin dia tidak hadir, tidak datang. Di tanggal 24 itu menyiapkan segala sesuatu. Pasti menyiapkan bukti-bukti yang lebih konyol, bukti-bukti yang lebih tak bermunasabah, bukti-bukti yang kurang dinalar manusia. Berani tak membebaskan Peggy Setiawan? Kalau berani, nama polisi Cirebon pasti bersih. Tapi kalau tidak berani, ya konspirasi lagi. Saya rasa tidak datang lagi tanggal 31 atau tanggal 1 itu, besok itu. Mungkin, aduh. Seorang warga ini menantang keras seorang Polda Jabar karena menurutnya kalau memang Anda itu tidak ada yang disembunyikan, coba bebaskan Peggy Setiawan yang benarnya tidak bersalah. Namun warga ini yakin bahwasanya Polda Jabar tidak bakalan berani untuk membebaskan Peggy Setiawan karena memang sudah terlanjur basah katanya, sudah terlanjur menyelam, jadi basah sekalian seperti itu. Dan ketidakhadirannya pada tanggal 24 Juni kemarin pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan itu membuat kecurigaan netizen. Mungkin juga di pertemuan selanjutnya juga tidak bakal hadir di tanggal 1 Juli seperti itu. Dan juga guys, di sini dia meminta agar polisi atau Polda Jabar ini membebaskan Peggy Setiawan kalau untuk ingin membersihkan nama. Namun kalau tidak bisa dan sanggup membebaskan Peggy Setiawan, berarti memang ada yang disembunyikan dari kasus ini seperti itu. Semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah terima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri Bupati atau dari istri si Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Vina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya Kolbutawaria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi kami semua masyarakat sudah tidak serak lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Kayaknya lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Ya guys, jadi warga ini mengkritik pedas oknum polisi terutama Polda Jabar yang dianggapnya sudah menerima amplop ya dari mantan wakil bupati atau Ibtu Rudiana. Dan juga kecurigaannya terhadap Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, di mana dia seorang ayah yang anaknya juga meninggal, namun dia hanya diam dan tidak mencari keadilan untuk anaknya. Hal tersebut tentunya menjadi kecurigaan untuk netizen ini. Ada apa sebenarnya dengan Ibtu Rudiana? Apakah memang dia juga terlibat dalam kasus ini? Kenapa dia hanya diam dan tidak mau diwawancarai oleh media seperti itu? Dan juga warga ini menganggap bahwasanya sekarang masyarakat tidak respect dan serak lagi terhadap polisi. Dia mengatakan lebih aman tidak ada polisi di Indonesia ini seperti itu. Wow, gila. Ada lagi saksi Budi, kawan satu sel dengan 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau. Udah kacau, negara udah nggak beres. Orang nggak bersalah dituduh dan divonis. Masya Allah, ya 7 orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan Budi, sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan 7 orang ini, ya.
Jadi berarti benar kata Saka Tatal itu salah tangkap. Nah, siapa si Aep ini? Jangan-jangan Aep ini disetting untuk menjadi saksi palsu. Ya, Aep ini harus dipidana. Aep ini harus dipidana, wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya Eki. Malam itu ditangkap lalu dikriminalisasi. Ya. Rudiana juga harus ditanya ini. Jangan diem aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban, tapi harus ditanya. Nggak bisa ini. Ini negara-negara kacau ini. Ya, ada intervensi besar jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang ikut bermain yang sekarang diakpol. Ya, kalau memang benar nih pembunuh yang diakpol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan akpol. Iya guys, jadi itu komentar dari warganet ini yang mengatakan bahwasanya ada kecurigaan terhadap saksi Aep. Jika memang dia memberikan kesaksian palsu, dia wajib ditangkap dan dipenjarakan seperti itu. Dan juga kecurigaan dia terhadap Ibtu Rudiana, kenapa hanya dia, walaupun dia orang tua dari korban juga, tetapi dia lebih memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi apapun ke media guys. Dan juga benarkah kata warganet ini terlibatnya seorang cucu dari pejabat atau jenderal? Kalau memang iya, wajib ditangkap juga karena tidak boleh kebal hukum dan harus mendapatkan hukuman yang sama terhadap pelaku yang lainnya juga. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga Peggy Setiawan. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.